Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan tentang hasil studi kasus kami terhadap pengaplikasian nyata dari sistem persamaan linear dengan studi kasus yang kami dengan studi kasus perbandingan akurasi prediksi metode regresi linear dengan jaringan saraf tiruan. Studi kasus dataset startup. Dengan nama saya, Misbahul Mutakin, NIM 187241037. Saya Hiruk Ketika dengan NIM 187241032. Eh, untuk latar belakang dari kami, kenapa mengambil studi kasus ini sebagai pembelajaran atau pengaplikasian nyata dari aplikasi sistem persamaan linear adalah melihat dari meningkatnya perkembangan perusahaan atau perkembangan teknologi di era yang saat ini, atau bisa dikatakan banyak perusahaan-perusahaan mulai mengadopsi teknologi ke dalam bisnis mereka. Hal itu bisa kelihatan mulai melakukan pertumbuhan ketika masa pandemi dimulai, di mana masa pandemi COVID-19 ini menjadi suatu latar belakang untuk banyak perusahaan-perusahaan mulai bermunculan, terutama perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan teknologi, baik itu perusahaan teknologi sendiri ataupun perusahaan yang sudah ada tetapi kemudian mengadopsi nilai teknologi. Untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan atau memperoleh keuntungan yang perusahaan inginkan, tidak bisa hanya mengawang atau tidak bisa hanya dengan mengkira-kira atau melakukan apa ya, sebuah analisis sederhana. Dibutuhkan pembelajaran atau dibutuhkan suatu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis data yang kompleks, di mana dalam prosesnya terdapat dua metode untuk melakukan analisis data ini. Yang pertama ada metode regresi linear, dan yang kedua ada metode jaringan saraf tiruan. Metode regresi linear itu sendiri menerapkan bentuk penerapan dari sistem persamaan linear yang kemudian direpresentasikan dalam bentuk matriks. Sedangkan untuk jaringan saraf metode jaringan saraf tiruan itu seperti menggunakan konsep jaringan atau saraf tiruan, di mana ini biasanya digunakan untuk data yang lebih kompleks. Jadi bagian dari penelitian kali ini pertama ada menganalisis faktor yang mempengaruhi profit startup menggunakan pendekatan statistik dan juga computational modeling. Terus yang kedua ada membantukan operasi regresi antara model analisis regresi linear terganda dengan jaringan saraf tiruan. Nah, yang ketiga itu membandingkan atau mengukur performa kedua metode analisis berdasarkan nilai errornya. Kemudian yang keempat, mengevaluasi efisiensi sistem persamaan linear dalam pemrosesan data bisnis. Dataset yang digunakan itu kami download dari sebuah situs yang bernama Kaggle, di mana dataset yang kita ambil ini merupakan data-data perusahaan startup yang ada di Amerika dengan 995 dengan sebanyak 1.000 data. Dengan 995 data digunakan sebagai training model, dan yang 5 data digunakan sebagai untuk melakukan testing dari prediksi model yang dibangun. Atau hal yang paling dicari yaitu keuntungan dari perusahaan. Variabel bebas ada research dan pengembangan, biaya research dan pengembangan, ada biaya administrasi dan biaya pemasaran atau marketing. Oke, selanjutnya ada metode analisis. Jadi di sini ada dua metode analisis. Yang pertama ada regresi linear berganda. Itu digunakan untuk memudahkan hubungan antara variabel tingkat yaitu profit startup dengan variabel bebasnya seperti biaya research and development, administrasi dan juga marketing. Untuk model regresi linear berganda ini menggunakan pendekatan SPL atau sistem persamaan linear. Kemudian dihitung dengan least squares method. Nanti menghasilkan mengestimasi koefisien regresi melalui operasi matriks untuk meminimalkan errornya. Kemudian yang kedua ada jaringan saraf tiruan. Ya ini
metode analisis yang diterapkan sebagai alternatif dengan arsitekturnya itu 3 input, 3 layer, kemudian 1 output. Jadi BST ini dilatih menggunakan back propagation untuk menangkap pola hubungan non linear antar variabel. Cara kerja ini melakukan iterasi pada bobot elektron untuk mengoptimalkan hasil prediksi progres tahap. Nah, yang ketiga ada evaluasi model. Nah, evaluasi model ini dilakukan dengan membandingkan nilai errornya antar regresi linear berganda dan juga jaringan saraf turunan. Nah, tentu model yang baik itu adalah model yang menghasilkan nilai error paling kecil. Regresi selanjutnya penjelasan tentang regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk memodelkan hubungan salah satu variabel independen satu variabel terikat independen variabel dengan dua atau lebih variabel bebas independen variabel. Model ini mengasumsikan bahwa hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear sehingga dapat direpresentasikan dalam bentuk persamaan Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus Bn Xn plus E, di mana Y sebagai variabel terikat, X1 X2 sebagai variabel bebas, kemudian B0 sebagai intercept atau konstanta, B1 B2 Bn sebagai koefisiensi regresi, dan E sebagai error atau residual. Oke, jadi model regresi linear berganda itu untuk arsitekturnya sendiri itu seperti ini ya. Jadi ada variabel terikatnya, profit startup dengan variabel bebasnya ada 3. Kemudian di bawah sini adalah kode R. Jadi untuk melakukan kalkulasinya itu kita menggunakan fungsi LM pada RStudio. Nah, nanti kita akan mendapatkan persamaan berupa profit sama dengan 3915198 min 1,455 research development minus 0,157 administrasi dan juga min 0,18 marketing. Selanjutnya untuk model jaringan saraf tiruan atau JST dalam penelitian ini adalah model komputasi yang meniru cara kerja saraf biologis untuk memprediksi profit perusahaan startup. JST menggunakan 3 variabel input, yaitu research dan biaya administrasi dan biaya marketing, dan 1 output yaitu profit. Arsitektur JST sendiri terdiri dari lapisan input 3 neuron variabel input, kemudian lapisan tersembunyi 3 neuron dipilih melalui trial error untuk meminimalkan error, kemudian lapisan output 1 neuron atau profit. Oke, di sini ada tabel perbandingan dari regresi linear berganda dan juga jaringan saraf tiruan. Yang di tabel pertama itu perbandingan nilai errornya ya, kan sahih. Nah, di sini kita lihat di di regresi linear berganda itu nilai errornya lebih kecil daripada jaringan saraf tiruan. Kemudian di tabel 2 di karakteristik modelnya untuk regresi linear sendiri arsitekturnya tuh berupa persamaan linear. Jadi ada variabel terikat sama ada variabel bebasnya. Untuk JST sendiri arsitekturnya seperti yang sudah dijelaskan tadi ada 3 input, 3 hidden dan juga 1 output. Kelebihan dari regresi linear sendiri itu interpretasinya jelas, cepat dan cocok untuk data linear. Sedangkan untuk JST itu lebih cocok untuk menangkap pola non linear tapi juga fleksibel. Nah, kelemahan dari regresi linear ini tidak cocok untuk hubungan non linear. Jadi untuk non linear ini lebih cocok pakai JST. Nah, untuk kelemahan JST sendiri itu konfigurasinya rumit dan juga nilai errornya itu lebih tinggi. Nah, untuk alat analisisnya itu pakai RStudio. Kalau di regresi linear pakai fungsi LM, untuk JST sendiri pakai fungsi neural net. Nah, di tabel 3 ini tuh ada prediksi data testing untuk regresi linear dan juga JST. Nah, bisa kita lihat di sini.
Selanjutnya pada penjelasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, metode regresi linear berganda terbukti lebih akurat dalam memprediksi profit perusahaan startup dibandingkan dengan jaringan saraf tiruan atau JST. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sum of absolute error atau SAE yang lebih rendah pada regresi linear sebesar 1040.404 daripada JST yaitu 1053.211 atau 211. Prediksi regresi linear juga lebih stabil dan mendekati data aktual, terutama pada contoh data testing, misalnya error regresi untuk data ke 997 hanya 25233, sedangkan error untuk CST mencapai 415013 untuk data kelas 996. Keunggulan regresi linear ini didukung oleh sifat dataset yang cenderung linear, di mana hubungan antara variabel bebas, biaya research and development, administrasi, dan marketing dengan variabel terikat yaitu profit dapat dijelaskan secara matematis melalui sistem persamaan linear. Sehingga untuk mencari sebuah model yang atau metode yang paling tepat untuk menghasilkan suatu hasil yang terbaik adalah dengan terlebih dahulu melihat bagaimana data itu terbentuk atau bagaimana model data yang digunakan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.